شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Nabi yang Maha, serta syukur atas kehadiran Allah yang Maha yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhitung. Salawat bertangkaikan salam buah kerinduan menghasilkan keimanan, semoga tetap terlimpah curahkan kepada pahlawan revolusioner sedunia, the boy and the best man, hakim tertinggi, jaksa termulia, pendobrak kejahilian yang adil dan bijaksana, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan tak lupa pula dewan juri yang kami hormati dan panitia yang kami banggakan. Salam kami dari Ponpes Alfa yang ikut syahid dalam HSM, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Cinta Tanah Air. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah sebagian dari iman. Kiai Said dalam kitab Ad-Difa'il Watan halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni memupuk persaudaraan antara kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat agama Islam, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat suci ini ialah tanah air beliau. Tanpa tanah air, seseorang menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang akan kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Malihin halaman 37 mengatakan, Love of country is part of faith. Cinta tanah air sebagian dari iman. Mengapa hubbul watan? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia ini? Karena hanya dengan bangsa dan negara yang aman dan stabillah umat Islam bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan beristirahat dengan tenang. Bayangkan saudara kita yang pernah dilanda peperangan seperti yang ada di Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya. Mereka tidak merasakan ketenangan seperti kita. Allah Subhanahu wa
halaman 442 mengatakan, "Laula hubbul watan la habba la rasul, fa bi hubbil awtan umiratil buldan." Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada ciptaan terhadap tanah air, maka hancurlah suatu negara yang terpuruk. Maka dengan kecintaan terhadap tanah airlah suatu negara akan berjaya. Oleh karena itu, dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang pasti menginginkan bangsanya maju, aman, dan damai. Dan dengan kecintaan terhadap tanah air pula, seseorang tidak akan menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Di usia Indonesia yang ke-80 tahun ini, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, aman, dan damai, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap kata terkadang memiliki kesalahan, dan itu kami sadari selaku manusia biasa. Adapun hal-hal baik itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa, dan hal-hal buruk itu datangnya dari kami selaku manusia biasa. Sebelum kami tutup, marilah sama-sama kita menyanyikan Maghfir al-Watan. Wahid ibn Salat. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman, inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanun faqama, kullu man yatika yawma qami hayyal qaimama, kullu man yatika yawma qami hayyal qaimama. Usapkan hati wahai tanah airku, cintaku